Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Bizingki dari kelas PAI 4C yang akan menjelaskan itu sholat. Yang pertama yaitu larangan sholat bagi orang mabuk dan berhadas, wudhu dan tayamum. Surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholawata wa antum saqara hatta taflamu ma taquluna wa la junaha illa ibiri sabilil hatta tafsilu wa in kuntum ja'au ala safirin aw ja'a akahada minkum minan falaini aw lamastum ulin nisa'a faratabil wa ma'afaita mamu sohwi mala toyiba fa astautu bi wujuhikum wa aidikum innallaha kana ghafurur. Makna mutara atau kosakata lamanfaatun. Makna dari kata ini yaitu menyentuh dan mempengaruhi atau mencampuri. Semula yaitu makna dasarnya adalah berangkat. Abilizi yaitu yang artinya menyeberangi. Sebab nuzulnya yaitu sebab turunnya ayat itu Ali bin Abi Thalib Abu Rahman bin Auf mengadakan jamuan makan. Ia mengadakan kami menghadiri jamuan tersebut dan ia juga menyuguhkan minuman buat kami. Kami membuat kami mabuk, kemudian waktu sholat dan masuk kawan-kawan menyentuh satu mengimami mereka dalam sholat. Saya membaca surah Al-Kafirun, akan tetapi saya salah membacanya karena mabuk. Saya membacanya dengan lafal Qul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma na'budu wa ta'budun. Maka Allah menurunkan ayat-ayat berikut. Ya ayyuhallazina amanu la anqarabu sholawata wa antum suqara hatta taflamu ma taqulun. Mudes berkata, ayatnya yaitu wa in kuntum waqado, diturunkan hubungan dengan sakitnya seorang laki-laki. Dia ditaati wudhu pada ada pembantunya yang membantu, kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah, maka ayat-ayat di atas diturunkan. Syarat ayat: Allah melarang orang mabuk sholat baru diharamkan secara total setelah diturunkannya ayat 91 dari surah Al-Maidah. Orang junub juga dilarang mendirikan sholat kecuali setelah mandi. Orang junub boleh menyeberangi masjid. Orang junub juga tidak boleh memasuki masjid. Orang yang berhadas kecil dan bersentuhan kulit dengan lawan jenis juga dilarang sholat kecuali setelah wudhu. Surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah kosakata Fagosilu bermakna mengalirkan air pada sesuatu untuk menghilangkan kotoran atau najis. Wa amsahu buruan berwudu, kata Al-Mash berarti melakukan tangan yang sudah dibasahkan dan anggota wudu yaitu kepala. Syarat ayat: Allah menyatakan orang-orang mukmin agar berwudu sebagian mendirikan sholat, yaitu dengan membasuh muka, tangan dan kaki serta kepala. Ada dua hal yang membatalkan wudu, yaitu buang air kecil atau besar dan melakukan segala hadas yang membatalkan wudu. Perbedaan pendapat ulama. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudu itu meliputi 4 hal, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala dan membasuh kaki. Mazhab Malik berpendapat rukun wudu meliputi 6 macam hadis, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki dan mualat berurutan. Mazhab Asy-Syafi'i berpandangan pula bahwa
Rukun wudhu terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki dan lakukan secara bertertib. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat pula bahwa rukun berwudu terdiri atas 7 macam, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki dan dilakukan bertertib dan mualai. Abu hanya menuntut wudu tidak batal jika bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Imam Malik berpendapat wudu bakal batal jika bersentuhan kulit dengan lawan jenis dengan syarat kalau bersentuhan menimbulkan syahwat. Imam Syafi'i berpendapat dengan bersentuhan dengan lawan jenis yang akan menghilangkan membatalkan wudu baik disertai syahwat ataupun tidak. Waktu sholat, surah Al-Isra ayat 78-79. Syarat ayat itu Allah pernah berfirman, Mujahid berkata, dirikanlah sholat dari sesudah matahari terlihat sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sholat setelah tergelincir matahari mencakup sholat zuhur dan asar kepada gelap malam, yaitu terbenamnya matahari, sholat maghrib dan isya, dan ketiga terbitnya fajar, yaitu salat subuh. Firman Allah, sesungguhnya sholat subuh itu didiskusikan oleh malaikat. Kedua kelompok malaikat ini berkumpul pada waktu subuh. Yang ke-C, perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, awal dan akhir waktu asar. Menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, waktu asar adalah akhirnya waktu zuhur, dan menurut Abu Hanifah berakhirnya waktu zuhur tidak berarti zuhur masuk asar. Asar mulai masuk apabila bayangan sesuatu sama panjangnya dengan 2 kali panjangnya dengan 2 kali pandang sesuatu tersebut. Dalam buku-buku fikih Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa akhir waktu asar itu adalah terbenamnya matahari. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, waktu asar itu berakhir dengan munculnya kekuningan matahari disebut di sebelah barat. 2. Akhir waktu maghrib. Menurut Asy-Syafi'i adalah terbenamnya syafaq mega merah. Adapun Abu Hanifah sama pendapatnya dengan yang terakhir. Yang ketiga, awal dan akhir waktu isya. Menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i, waktu isya adalah terbenamnya syafaq atau mega merah, dan menurut Abu Hanifah waktu isya itu hilangnya cahaya bumi di langit yang munculnya setelah hilangnya ada 3 pendapat mengenai akhir waktu isya. Yang pertama, bahkan di sepertiga malam. Pendapat ini mazhab Hanafi dan Malila. Kedua, isya berakhir di pertengahan malam. Pendapat ini Imam Malik. Yang ketiga, waktu isya berakhir dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Pendapat dipegangi oleh pengikat mazhab Asy-Syafi'i dan Dawud dan Zahiri. Sekian itulah dari penjelasan dari saya. Semoga yang mendengar dan melihat video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.